Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirin jamaah taklim Jiron pada siang hari ini, yang kami hormati Ahlul Bait, orang tua kami, abang dan bunda kami, dan juga ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama banyak orang lupa akan nikmat kesehatan. Mereka akan ingat akan nikmat kesehatan itu apabila telah mendapatkan suatu penyakit, baik itu kecil ataupun besar. Alangkah nikmat sehat begitu harusnya kita syukuri, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Salawat berangkaikan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mendakwahkan agama Islam ini dari zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan, hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, zaman yang penuh dengan peradaban-peradaban yang baru, sehingga saat ini begitu modern kita bisa merasakan ajaran Islam ini dengan leluasa, tanpa gangguan dari siapapun, tanpa gangguan dari sekeliling kita. Masih banyak orang yang melaksanakan ibadah ajaran Nabi Muhammad dengan rasa takut, akan tetapi kita saat ini melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Salah satunya ialah silaturahmi. Di balik dari kita melaksanakan taklim adalah kita melaksanakan silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa rangkaian pada acara taklim Jiron pada siang hari ini, yakni yang pertama pembukaan yang akan kita awali dengan doa, yang kedua qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ridwan, yang ketiga sambutan dari Ahlul Bait atau tuan rumah, yang keempat yakni amal ma'ruf nahi munkar ataupun tausiah, yang kelima takhtim ataupun penutup. Marilah kita buka majelis ini dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita masuki acara yang kedua, yakni qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ridwan. Kepada Ananda Ridwan mau ke tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ومعاشرة الرسول وتنادوا
ليس بضار شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصزوا فانصزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira kepada Anda Ridwan yang telah membacakan qiraatul Quran. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian acara yang ketiga yakni sambutan ataupun pengantar dari Ahlul Bait yang akan disampaikan oleh Pak Arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat kediaman kami sekeluarga. Salawat dan beriring salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu memperbanyak salawat kepada beliau. Semoga kita nanti di yaumul mahsyar salah satu umat yang mendapat hisab, tentu hisab di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah pengajian yang saya hormati, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik saya yang dapat hadir di kediaman kami. Pengajian ataupun taklim yang rutin diadakan 2 minggu sekali ya Ustaz. Setiap minggu, mohon maaf, setiap minggu. Ini adalah membawa dampak kita yang lebih baik. Khususnya sekalian menambah ilmu pengetahuan kita tentang keislaman, juga menambah silaturahmi kita. Bagaimana sabda Nabi mengatakan, sebagai banyak-banyak menyambung silaturahmi, maka akan dipanjangkan umur kita dan dimurahkan rezeki kita. Di sini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Khadir dan Ustaz Sahlin, yang dimana saya melihat kemarin bahwasanya waktu acara Pak Sahlin saya turun ke daerah pesantren, dan alhamdulillah pesantren saat ini lebih baik dan maju saya lihat. Ini adalah sebelum almarhum mertua saya meninggal, beliau cita-citanya yang sangat besar sekali adalah mendirikan pesantren, dan alhamdulillah ini sudah terbangun pesantren. Semoga terus tambah maju dan mendapatkan hasil habis-habis Al-Quran yang khususnya turun dari pesantren musyawarah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya langkah terutamanya kota Tanjung Pura adalah kota agama,
yang dihasilkan oleh ulama-ulama yang ada tinggal di kuburan. Saat ini ulama ataupun yang tokoh agama tidak ada lagi di kuburan. Semoga ke depan kita punya bibit-bibit yang akan menggantikan penerus kita tentang permasalahan agama. Dan alhamdulillah juga pemerintah, khususnya pemerintah pusat yang saat ini telah mengesahkan undang-undang pesantren, yaitu atas lobby-lobby kawan-kawan yang ada di DPR. Alhamdulillah terwujud masalah undang-undang pesantren. Insyaallah nanti turunan dari pusat dan sampai ke bawah ke provinsi terus ke kabupaten akan kita kawal agar pesantren ini terkhusus dia mendapat perhatian oleh pemerintah pusat. Saat ini pesantren berjasa dalam perjuangan kemerdekaan kita. Anak-anak santri ini ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Maka ada diperingati setiap tahun adalah Hari Santri. Ya Pak Ustaz, saya tidak tahu juga, tapi kalau kami setiap tahunnya memperingati Hari Santri itu, insya Allah ke depan pesantren kita pun memperingati Hari Santri itu, ya Pak Ustaz. Jadi ini juga kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam 2 tahun akhir ini adalah kita terkena pandemi COVID-19. Mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian terganggu ataupun dalam mencari nafkah, ataupun adik-adik kami yang lagi pendidikan terganggu dalam studi belajarnya. Dan alhamdulillah saat ini Langkat, khusus Langkat, yaitu telah turun dalam pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menjaga prokes protokol kesehatan. Virus itu ada, tetapi jangan dianggap terlalu berlebihan. Ini kadang mohon maaf ya, media selalu berlebihan. Namun mari kita jaga kesehatan. Apapun yang dilakukan pemerintah melalui 3M, mencuci tangan, ini kan memang dalam agama memang diperintahkan menjaga kesehatan itu sendiri. Jadi saya pada saat ini juga melihat para anak santri yang saya dengar sudah ada hafal Al-Quran sampai 10 juz. Ini nanti insya Allah saya izin kepada Pak Ustaz Kadir, apabila nanti boleh saya membawanya di salah satu masjid menjadi imam, ataupun imam sholat maghrib ataupun sholat isya. Saya nanti ke depan akan kontak kepada Pak Ustaz Kadir, saya izin, karena saya lihat tadi salah satu santri, ini salah satunya satu orang baru, belum saya jumpa lagi yang banyak. Jadi nanti saya ingin jadi juga membawa dia menjadi imam di salah satu masjid. Kebetulan saya pengurus Masjid Al-Hidayah, yaitu Dewan Penasihat BKM. Jadi nanti saya ingin memasukkan nanti seperti khatib. Kebetulan kami sudah menyusun dalam setahun, jadi kami belum bisa merombak masalah setahun itu. Tapi walaupun saya bukan tidak aktif, mohon maaf, saya tetap memperhatikan dengan jamaah. Artinya saya juga mohon maaf pada akhir-akhir ini saya tidak dapat hadir pada acara taklim ini. Saya pribadi mohon maaf, dan insya Allah ini saya tidak berjanji kalau nanti ada waktu saya akan juga ikut hadir di dalam taklim ini. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahumma biqiyamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Arif yang telah menyampaikan sepatah dua kata dan juga nasihat buat kita semua.
Semoga kita semua bisa mengambil iktibar dari apa yang telah disampaikan. Kemudian marilah kita masuki acara yang keempat, yakni amal ma'ruf nahi munkar ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir Munir. Kepada Ustaz Abdul Qadir Munir, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada sahibul bait Abang Arifudin beserta keluarga. Jazakallah pada para naros semuanya, para ikhwan-ikhwan yang beramil ke markas, seluruh ikhwan yang beramil ke markas dalam hal ini, baik yang ada di lingkungan markas maupun yang di luar. Selama beramil di markas, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita hadir dalam rangkaian acara atau rangkaian kegiatan ta'lim rutin atau ta'lim jirah. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomahan kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jauhkan dari ujian-ujian yang berat bagi kita, sehingga kita tetap dalam keadaan taat, dalam ketaatan hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam dua rangkaian acara. Yang pertama menyambung silaturahmi atau silaturahim di antara kita, dan yang kedua tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, saling nasihat menasihati, saling mendengarkan satu dua ayat yang akan nanti kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan dengan majlis taklim atau majlis ilmu seperti ini dapat menopang, dapat menambah, dapat menggugah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ketika taklim sepekan kita lakukan dengan harapan ini merupakan sebuah langkah, sebuah terobosan untuk memecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah daya baterai keimanan kita semuanya, sehingga bisa saja dalam berbagai kesibukan kita selama sepekan, tiap hari Ahad, tiap hari Jumat, tiap hari Ahad diingatkan oleh kita dan untuk kita. Sekali lagi mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan mudah-mudahan ikhwan wal akhwat semuanya, ibu bapak yang kami muliakan karena Allah, mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat semuanya, pada kesempatan kali ini mohon maaf karena kami ada janjian masih taklim lagi nanti pada asar di Medan. Saya nggak panjang-panjang, akan saya ingin sampaikan, bacakan satu ayat yang kami bacakan dalam mukadimah tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, bukan tafsir. Mohon saya bukan ahli tafsir. Nanti kalau tafsir silakan Ali Imran dijelaskan bagaimana ayat-ayat tentang perjuangan, bagaimana ayat-ayat tentang pengorbanan yang sering kami sampaikan dan sekali saya akan sambung dengan tafsir. Para ahli tafsir menafsirkan tentang ayat-ayat ini. Di dalam Quran surat As-Saff juz yang ke-28 ayat yang paling terakhir. Para ikhwan semuanya nanti bisa sama-sama membaca, sama-sama mengingat dan juga kami salah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifah فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Arti secara gatalan ayat ini adalah himbauan Isa putra Maryam, menghimbau, menyapa orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana yang diserukan oleh Isa putra Maryam kepada pengikut-pengikutnya yang setia, kepada umat-umatnya yang setia kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Dari pertanyaan Isa putra Maryam ini maka muncul dua golongan yang ada. Yang pertama, pengikut setianya mereka menjawab, kamilah yang menjadi penolong wahai utusan Allah. Kamilah yang akan siap menjadi penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel tersebut terpisah menjadi dua. Yang pertama, muncul satu golongan yang senantiasa beriman dan setia akan menjadi pendamping dan pendukung dakwah Isa putra Maryam. Namun juga ada kelompok atau golongan Ta'ifatun wa kafara Ta'ifah. Golongan yang kedua yaitu orang-orang atau golongan kafir. Ta'ifah kafir yang mereka tidak mengimani apa yang disampaikan, apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isa putra Maryam atas dakwah beliau. Fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang dalam berbagai urusan mereka. Asbabul nuzul ayat ini kurang lebihnya para ikhwan semuanya nanti bisa baca bahwa kurang lebih ada 70 atau para sahabat, sebagian sahabat yang datang menghadap, mereka membaiat, mereka mengangkat, mereka berjanji setia untuk senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pohon
mereka menyatakan bahwa mereka siap dengan berbagai konsekuensi hidup, dengan berbagai konsekuensi dan tantangan yang mereka hadapi, karena memang mereka tahu bahwa ketika memilih menjadi penolong agama Allah, pasti Allah punya 1000 jalan kebaikan untuk mereka. Walaupun para ikhwan wal akhwat semuanya, tentu kita memilih di jalan Allah, tentu kita memilih di jalan yang lurus, pasti banyak tantangan dan ujian yang tentu kita hadapi. Karena memang hidayah Allah Subhanahu wa taala mahal bagi orang yang beriman. Karena hidayah itu memang terkhusus dan dikhususkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ikhwan wal akhwat semuanya, dalam meniti kehidupan kita, dalam menjalankan kehidupan al-jamaah, contohnya tentu di sana sini banyak ujian yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Saya selalu sampaikan ketika kita taklim, ketika kita ada pertemuan, ketika tausiah, mari kita belajar dari para sabiqun al-awwalun. Hari ini para ikhwan wal akhwat semuanya, ketika kita taklim dengan tenang, ketika kita berangkat melaksanakan sholat dengan tenang, tanpa ada gangguan, tidak perlu jauh-jauh para ikhwan wal akhwat semuanya. Tidak perlu kita melihat sejarah sampai pada Rasulullah SAW dalam meniti ketaatan, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sabiqun al-awwalun di dalam al-jamaah saja para ikhwan semuanya, setiap wilayah punya sejarah peradaban. Setiap daerah di mana meniti dakwah al-jamaah punya sejarah panjang. Contohnya yang sering saya dengar di Jumpuras ini, di saat itu diserukan untuk hijrah, di saat itu diserukan para ikhwan untuk senantiasa berjamaah dan dibawa dan hidup berdekatan, hidup berakas di satu tempat. Hari ini kita diuji para ikhwan semuanya. Hari ini kita diuji secara tidak langsung. Secara zahir kita diuji yang di markas keluar, yang luar sebagian masuk di markas. Ini adalah ujian bagi kita semuanya. Apakah kita istiqomah dalam meniti dan dalam mempertahankan al-haq atau al-jamaah itu sendiri, atau justru dari ujian itu kita jauh, masing-masing memilih jalan sesuai dengan jalan yang kita inginkan, bukan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman tentunya ia akan menjalankan, ia akan menghadapi ujian itu walaupun harus ia korbankan nyawa. Para sabiqun al-awwalun di saat mereka meniti, mereka mendakwah jamaah di tempat-tempat lain, misalnya di Lampung. Dan hari ini tinggal 2 orang yang menjadi saksi sejarah bagaimana Muhajirun dan Al-Fatah Lampung. Muhajirun nama tempatnya, Al-Fatah nama pondok pesantren. Ketika 1979 mereka merintis pondok pesantren atau khilafah, tarbiyah khilafah. Di saat itu berbagai tantangan yang mereka hadapi. Almarhum wali beberapa bulan yang lalu beliau meninggal, ayahnya Abang Saiful MD namanya, Muhammad Damiri MD itu Muhammad Damiri. Beliau ketika mendakwah tentang pola hidup berjamaah, pola hidup tentang bagaimana umat Islam kembali hidup sebagaimana hidup fitrahnya kehidupan manusia, berjamaah dengan di bawah satu pemimpin. Bukan hanya tantangan fitnah, bukan hanya tantangan diusir dari kampung halamannya, bukan hanya tantangan ejek-ejekan orang, tapi justru tantangan sampai fisik oleh para tentara, para keamanan di saat itu. Apa namanya, kayu yang para hasil itu apa namanya, kayu yang melintang di pinggang mereka itu pentongan.
Itu sudah, itu memang jadi sejarah sampai beliau meninggal, beliau tuli di saat itu sampai kemarin beliau ini. Masih banyak riwayat semuanya. Saya belum dengar di Tanjung Pura dan sekitarnya, di wilayah Sumut dan Nan ini tantangan dakwah al-jamaah sampai pada korban fisik. Tapi kalau korban ancaman, mau diruntuhkan musolanya, mau diruntuhkan masjidnya, ejekan dengan berbagai ejekan, itu merupakan tantangan bagi kita semua. Itu merupakan ujian dalam meniti atau dalam menjalankan, mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau lebih jauh lagi kita melihat bagaimana seorang budak Habsyi, bagaimana seorang manusia yang hari ini cukup terkenal, hitam pekat, rambut keriting yang mungkin keriting lebih keriting dari saya. Bilal bin Rabah ketika disiksa dengan berbagai siksaannya untuk bisa jangan sampai mengakui keberadaan Rasulullah SAW, jangan sampai mengakui adanya Rasul, jangan sampai mengakui dan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan berbagai bertubi-tubi siksaan tetap ahad dalam hatinya dan melalui lisannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para ikhwan semuanya, sejarah atau tarikh seperti ini minimal bisa menjadi ketika kita ulangkan, ketika kita sampaikan, minimal menjadi ikro bagi kita semuanya, bahwa mungkin kehidupan akhir zaman kita di masa kita ini, walaupun berbagai ujian yang datang silih berganti, ujian ekonomi, ujian ketenangan hidup, ujian tempat tinggal, dan yang lain-lain. Sesungguhnya ujian itu mungkin saja masih jauh dari ujian yang dihadapi oleh para sabiqun al-awwalun kita, para umara pendahulu kita, ketika mereka memulai mengajak manusia, mengajak umat Islam sejak 1953 kurang lebih untuk kembali hidup berjamaah dengan bawah satu kepemimpinan. Di saat itu belasan tahun mereka meniti dakwah, belasan tahun mereka berusaha dakwah dari pribadi-pribadi mereka, keluarga mereka, baru mereka berani menyampaikan ke masyarakat Islam pada umumnya. Satu persatu mereka terima, walaupun mayoritas umat di saat itu masih alergi ketika mereka dengar kalimat jamaah. Ketika mereka mendengar kalimat khilafah, sistem kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan yang mengikuti jejak kenabian. Tapi karena kesabaran dan keteguhan keistiqomahan mereka, maka sampai hari ini para ikhwan wal akhwat semuanya di mana-mana tumbuh seperti jamur dari berbagai aspek. Politik, mereka mengatakan bahwa dengan berjamaahlah kita akan maju. Ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek. Kelompok-kelompok umat Islam hari ini di mana-mana mereka mengatakan dengan persatuan dan kesatuan, dengan berjamaahlah umat Islam akan jaya. Kalimat baiat hari ini sudah di mana-mana seperti jamur tumbuh. Di mana-mana orang ngomong kalimat baiat, janji setia. Di mana-mana orang mengajar tentang berjamaah. Bagaimana sejarah masa lampau 1953 saja berjamaah menjadi alergi di tengah-tengah, bukan hanya umat Islam, bukan hanya para pemerintah, tapi di kalangan golongan atau di kalangan ulama sekalipun banyak yang masih alergi, khususnya negeri tercinta Indonesia ini. Oleh sebab itu patut bagi kita semuanya, mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Mari senantiasa kita benahi pola hidup kita, pola pikir kita, supaya senantiasa mengikuti apa yang sesungguhnya kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mungkin yang disampaikan oleh para umaro, mungkin disampaikan oleh para ustaz kami sekalipun, jika memang itu salah, tentunya kesalahan itu datangnya dari umaro itu sendiri. Tapi kebenaran sekali lagi, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal khasirin.
kebenaran itu jelas. Yang namanya al-jamaah itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai atas berbagai ujian, gesekan kita, perbedaan pendapat kita, perbedaan pola hidup kita, perbedaan status sosial kita, akhirnya menjauhkan kita, mencerai beraikan kita, sebagaimana kehidupan masyarakat atau umat Islam di luar sana yang mereka hidup tanpa berjamaah dan tanpa memiliki seorang pemimpin atau seorang imam atau seorang khalifah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita semuanya supaya kita kembali memilih golongan atau taifah yang beriman, yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa setia dan mau menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, keluarga kita, dan masyarakat minimal satu persatu kita ajar selama memang ajakan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dari kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang beriman kepada Allah. Kita mengajak senantiasa meluruskan, mengajak dan meluruskan keluarga kita menjadi keluarga yang beriman pula. Dan mudah-mudahan terhimpunlah di markas-markas jamaah dengan ikhwan-ikhwan yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Sekiranya satu markas itu terkumpullah masyarakat atau terkumpullah iwan-iwan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah akan turunkan keberkahan hidupnya. Mudah-mudahan berkah hidup kita di dunia, lagi-lagi berkah hidup di yaumul kiamat nanti. Sebagaimana tempat-tempat yang lain para ikhwan semuanya. Mungkin hari ini para sebagaimana yang Abang dan Arif tadi sampaikan, perkembangan yang ada itulah ujian bagi kita semuanya. Mungkin saat dulu juga ujian dengan berbagai ujian, dengan berbagai keterbatasan para ikhwan, itulah ujian. Kita mengajak pada markas-markas yang lain. Hari ini Lampung menjadi Muhajirun atau Al-Fatah Lampung menjadi Al-Fatah mancanegara. Di mana-mana negeri Muslim, di mana-mana orang yang tahu tentang jamaah, mereka rindu akan hadir di Bogor, di Cilengsi, dan pasti mereka akan berkunjung ke Lampung. Bagaimana ketika 1984 Allahu yarham Imam Muhyiddin Hamidi, imam yang kedua, merintis dan memulai tarbiyah Cilengsi, membuka tarbiyah Cilengsi. Hari ini waktu itu mereka dengan susah payah. Sejarah pernah ada foto imam ketika beliau dari Natal masuk ke dalam, waktu itu masih lumpur, masih susah untuk masuk, turun sama-sama. Imam naikkan ikhwan, salah satu ikhwan pegang setir, imam turun bersama ikhwan untuk dorong mobil beliau masuk ke Sufa Hizbullah Cilengsi Bogor. Hari ini Cilengsi menjadi mancanegara. Di mana-mana negara-negara, di mana-mana ulama ingin dan berkunjung ke Muhajirun. Keberkahan ada di Muhajirun Lampung, keberkahan ada di Cilengsi Bogor, karena memang mereka terkumpul dan terhimpun masyarakat yang mayoritas lebih banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang tidak. Mudah-mudahan sekali lagi markas wilayah kita, akui atau kita tidak akui, terima atau kita tidak terima, hari ini markas wilayah kita semuanya di wilayah Sumut dan Aceh ini ada di Tanjung Pura dan ada di atas tanah wakaf almarhum Allahu yarham wali iman. Mudah-mudahan sekali lagi ke depannya Allah jadikan itu menjadi tempat yang bersejarah, yang bisa mencetak generasi-generasi terbaik. Dan mudah-mudahan para ikhwan wal akhwat semuanya, para sabiqun al awwalun yang mendahului, yang sudah mendahului dan merintis markas itu, mudah-mudahan itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal jariah para ikhwan semuanya. Bagi kita generasi baru, generasi yang hari ini pelanjut perjuangan mereka, mari senantiasa kita menjadi penolong agama Allah. Mari senantiasa kita posisikan diri kita mampu dari sisi apa? Mampu dari sisi harta,
mampu dari sisi pendidikan ilmu, ayo. Baru tidak mampu, harta tidak punya, ilmu tidak punya, waktu, ayo. Kami ajak pada kita semuanya di setiap hari ahad kita amal soleh. Kita niatkan bahwa tenaga saya akan korbankan sampai titik terakhir. Saya akan korbankan untuk perjuangan al-jamaah, dan Allah akan menjadi saksi di hadapan pengadilannya nanti. Amin Allahumma amin. Demikian para ulama semuanya. Jazakallahu khairan. Sekali lagi mari kita doakan pada khususnya pada iman-iman yang sedang sakit, dan khususnya nenek istri almarhum wali imam yang mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan dengan kesehatan, dan mudah-mudahan kalaupun sampai ajal atau waktunya tiba, mudah-mudahan beliau mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu al-katsirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تهدي بالبأساء اشفي إخوانكم في الدين، وخصوصا الإخوان في جماعة مسلمين أي حزب الله، وخصوصا في اسم Ibu Hujjatun Nisa la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana warhamna anta maulana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.